Paguron pada masa Majapahit kebanyakan didirikan di lereng gunung. Pertama, alasannya adalah gunung dianggap sebagai kediaman para leluhur dan gunung biasanya menjadi tempat turunnya para dewa. Ini alasan pertama. Alasan kedua adalah melatih fisik para cantrik. Sehingga ketika mereka naik ke Paguron, mereka harus bersusah payah mendaki gunung, berkeringat-keringat untuk mendaki gunung, untuk sekedar sampai ke Paguron mereka sendiri. Kalaupun mereka tidur di Paguron, tidur di Pasraman, mereka juga harus naik turun gunung untuk sekedar mencari air, ngangsu banyu, atau mendapat giliran untuk belanja ke pasar, atau bahkan kalau memang kebutuhannya dipenuhi di ladang-ladang yang sudah dibangun di Paguron, mereka juga harus bekerja untuk mencangkul atau bersawah dengan teknik tada hujan. Artinya cantrik pada masa lalu digembleng fisiknya, digembleng mentalnya, sekaligus digembleng spiritualnya. Sehingga perlu dikaji ulang kalau dikatakan bangsa Jawa itu bangsa bodoh. Bangsa Jawa pada masa Mojopahit ke atas bukan bangsa bodoh. Kalau mereka bodoh, mereka tidak mungkin bisa membangun candi sebagus seperti itu, sesimetris itu, sewangun itu, dan sedetail itu. Dan tentunya membangun candi bukan sekedar dengan montro, bukan sekedar dengan topo broto, bukan sekedar meminta bantuan dewo, bukan sekedar meminta bantuan jin demit perkasaan. Membangun candi tentu harus dengan pengetahuan matematika yang jelas. Tradisi Paguron ini akhirnya redup ketika masuknya Islam ke Jawa. Masyarakat pesisir utara Jawa cenderung bisa menerima Islam karena masyarakat pesisir Jawa setiap saat berinteraksi dengan orang-orang Monjonegoro yang kebanyakan pada waktu itu beragama Muslim. Dan orang pesisir utara Jawa juga mayoritas jarang yang menempuh pendidikan Paguron karena di pesisir utara memang Paguron jumlahnya kurang. Hingga karena konflik berkepanjangan di pedalaman Mojopahit, antar bangsawan saling bersaing, antar bangsawan saling memperebutkan pengaruh, antar bangsawan saling jegal, saling sikut, saling serang, sehingga melemahkan sumber daya ekonomi dan sumber daya militer Mojopahit. Di saat yang sama, masyarakat pesisir utara Jawa yang sudah teguh memeluk Islam, akhirnya dengan dipimpin oleh beberapa adipati yang sudah berislam, terutama oleh Adipati Demak Bintoro, akhirnya kekuatan Islam masuk ke pedalaman. Masyarakat Jawa pedalaman, iya, kurang bisa menerima Islam, melakukan perlawanan, tetapi karena terpecah-pecah akhirnya mereka pun tercerai-berai, sehingga ada istilah manguyu ke pelayu, ajar ke pelajar. Artinya manguyu lari, terbirit-birit, ke pelayu itu terbirit-birit, ajar ke pelajar. Ke pelajar itu artinya lari dengan sekuat tenaga. Itu artinya menggambarkan betapa
kacau balonnya keadaan pedalaman ketika kekuatan Islam masuk ke pedalaman. Karena masyarakat Jawa pedalaman menolak Islam, sehingga mereka juga menolak sistem pendidikan Islam, akhirnya lama-kelamaan masyarakat Jawa pedalaman tidak sangat asing dengan budaya baca tulis. Para jar sudah jarang ditemui, apalagi para dannya. Rontal-rontal banyak yang disembunyikan sedemikian rupa. Bahkan kalaupun ada yang menyembunyikan rontal atau menyimpan rontal, kebanyakan sudah tidak bisa membaca, akhirnya hanya sekedar dikutuki kemenyan. Tradisi ini masih ada sampai sekarang. Salah satu contohnya ada di daerah Banyumas, rontal-rontal peninggalan Sunan Amangkurat I sampai sekarang turun-temurun setiap tahun hanya dikutuki kemenyan. Padahal rontal itu berisi berbagai-bagai pengetahuan, tidak cukup hanya sekedar dikutuki kemenyan. Dikutuki itu diasap kemenyan. Lama-kelamaan masyarakat Jawa pedalaman akhirnya asing dengan budaya baca tulis. Dan itu berjalan dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi sampai hari ini. Sehingga muncul semacam ironi yang mengatakan masyarakat Jawa lebih suka mempelajari kitab plus, yaitu mempelajari ilmu yang ada dalam semesta dan diri manusia. Sebenarnya ini hanya semata-mata karena masyarakat Jawa pedalaman sudah tidak bisa menemukan seorang ajar atau dangyang yang bisa mengajari mereka belajar tulis, yang bisa mengajari mereka isi rontal, dan bahkan rontal-rontalnya itu sendiri sudah banyak yang musnah, kecuali yang sempat dibawa lari ke Bali. Inilah awal mula tradisi Paburon, tradisi pengajian Jawa kuno Mandap. Dan ironisnya, masyarakat Jawa pedalaman sekarang yang kebanyakan tergabung di dalam penghayat kepercayaan masih memegang teguh ungkapan bahwa mereka lebih suka mempelajari kitab plus, yaitu kitab yang tertulis di semesta dan diri manusia itu sendiri. Bukan mereka tidak menyukai mempelajari kitab garing, yaitu kitab yang terbuat di dalam kertas, deruang, atau rontal. Hari ini waktunya perspektif itu harus dirubah. Mojopahit, Ndoho, Medak bisa berjaya karena mereka adalah orang-orang yang intelek sekaligus spiritual. Kehancuran Mojopahit membawa budaya intelektual baca tulis hilang. Bahkan spiritualitas pun menurun. Yang muncul supranatural, gumaib, gaib. Harus dibedakan supranatural dan spiritual. Supranatural itu berurusan dengan hal-hal gaib. Dibacok, melorot, dibedil, mencicil, ditumbak, lakak-lakak, itu supranatural. Santet, gendam, tenung, jengges, teluk, itu supranatural. Memindahkan hujan, mendatangkan hujan, itu supranatural. Bukan spiritual. Ironisnya, intelektualitas dan spiritualitas di Jawa menurun semenjak runtuhnya Majapahit, dan yang mengemuka adalah supranatural. Dampaknya apa?
kemunduran. Mengapa saya bisa bicara demikian? Bukti nyata di depan mata kita ketika pasukan Mataram, 20.000 pasukan Mataram menggempur Batavia pada tahun 1628. Pasukan Mataram ini terdiri dari pasukan militer yang terlatih sebagian, dan sebagian besar adalah para petani yang ikut wajib militer. Mereka yakin, berani, percaya diri berangkat ke Batavia dengan mengandalkan supranatural. Mengandalkan Joyo Kawijayan Guno Kasantikan. Mengandalkan aji-aji kesaktian. Akhirnya Jawa dipermalukan di Batavia. Dipermalukan oleh orang-orang segelintir orang-orang Eropa dan pasukan-pasukan bayaran yang dibayar oleh orang Eropa. Mataram yang wilayahnya meliputi Jawa sampai Jambi, sampai Kalimantan Selatan, dikalahkan oleh pasukan Belanda yang cuma satu kota, Jayakarta. Memalukan. Itu bukti bahwa sebenarnya intelektualitas sangat penting. Masa Mojopahit, intelektualitas yang didahulukan. Selanjutnya spiritualitas dan supranaturalitas. Pada masa Mataram, intelektualitas jatuh, menurun. Spiritualitas pun menurun. Yang mengemuka supranaturalitas. Mereka berharap mencabut keris, dibacakan mantra, meriam Belanda buntet, tidak bisa meletus. Kenyataannya, jeblok, ribuan orang tewas. Artinya supranatural itu tidak bisa dikedepankan, dijadikan komando. Yang dijadikan komando pertama-tama adalah intelektualitas, ilmu pengetahuan. Mojopahit, Ndoho, Medang mengedepankan ilmu pengetahuan. Baru di belakang dibackingi dengan supranatural. Kini kita harus metani kelemahan kita selama 600 tahun ini, kenapa nyungsep tidak bangun-bangun. Maka hari ini, mau tidak mau, kita harus kembali membangkitkan tradisi intelektual dengan mempelajari rontal kuno. Otak harus diasah. Batin juga harus diasah. Kita tidak bisa cuma mengasah batin, otak dibiarkan tidak diasah. Kalau ada yang ngeyel dan menganggap kita baik-baik saja, Anda harus belajar. 600 tahun kita nyungsep tidak bangun-bangun. Kini saatnya kita kembali menggiatkan tradisi, mengasah intelektual kita agar kita kembali berjaya sebagai bangsa Jawa dan Nusantara, sebagaimana masa Mojopahit, masa Ndoho, masa Medang yang mampu membangun monumen luar biasa sebagaimana Borobudur.